Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini hari Sabtu 15 Agustus tahun 2026, kita akan mendengarkan renungan harian dari channel HKBP Denpasar pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Yesus mengambil rohan, Yesus ibarutin las rohan, terhapor seani, terhatas di rohani, madonatan Yesus las rohan, las rohan, las rohan. Madonatan Yesus las rohan. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, kami Tuhan izinkan mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara dan menjadi bekal kami menjalani hari-hari kami. Berkati kami semua Bapa yang mendengarkan, dan berkati hamba yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Ester pasal yang ke-9 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk antar-mengantar makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Tuhan mengubah hari berkabung menjadi sukacita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini, musim kehidupan kita datang dan pergi silih berganti. Kadang kita di atas gunung, kadang kita di bawah, dalam lembah yang paling kelam sekali. Walaupun kita sudah berulang kali melalui hal itu, namun setiap kali kita masuk ke dalam fase lembah kehidupan, kita seolah terus merasa bahwa kegelapan tidak akan pernah berakhir, dan kita tidak akan pernah keluar dari hari-hari buruk tersebut dari kehidupan kita. Hal yang sama, saudaraku, terjadi kepada bangsa Israel di pembuangan pada zaman Persia dan Media menguasai bangsa Israel. Orang-orang Israel seolah tidak akan pernah melewati masa penindasan itu, dan diskriminasi mereka alami. Bapak Ibu, bayangkanlah seorang pelukis muda menumpahkan cat hitam pekat ke atas seluruh kanvas putih, merusak gambar yang sedang ia buat sendiri. Ia merasa karyanya hancur total. Namun seorang maestro master melangkah maju, kemudian dia mengambil kuas, lalu memadukan warna emas, merah, dan warna biru di atas tumpahan hitam itu.
Tiba-tiba, saudara, cat hitam yang tadinya tampak mengerikan berubah menjadi bayangan malam yang dramatis untuk menonjolkan keindahan bintang-bintang terang di langit. Itulah gambaran tentang kehidupan yang suram bisa dirubah menjadi kehidupan yang menjadi terang. Demikian pula kisah kitab Ester ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Nama Allah tidak dituliskan secara tersurat dalam kitab ini. Namun tangannya bagaikan sang maestro tadi. Ia tidak membatalkan malam yang gelap, melainkan ia memakai warna hitam tadi menjadi malam yang menunjukkan keajaiban, keselamatan yang paling cemerlang diberikan bagi umatnya. Kita diingatkan, saudara, melalui firman ini bahwa tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tuhan telah memilih Ester menjadi ratu dan menempatkan dia sebagai permaisuri kerajaan Persia. Bukan hanya untuk menikmati segala kekayaan dan kemewahan dari berbagai bangsa penjajah, tetapi untuk melepaskan bangsa Israel dari kebinasaan. Dengan kebijakan dan hati yang siap berkorban, tentunya kita melihat kualitas Ester ini yang membuat Tuhan memilih dia menjadi ratu. Ester mencanangkan berdoa dan berpuasa bagi seluruh bangsa Israel demi keselamatan dan pembebasan mereka. Lalu saudaraku, Ester sang ratu itu sendiri mempertaruhkan nyawanya menghadap Raja Ahasuerus untuk meminta nyawa bagi seluruh bangsa Israel. Di akhir cerita dari kisah ini, sejarah membuktikan bahwa keberanian dan sikap rela berkorban sang ratu membuahkan keselamatan dan sukacita yang besar bagi seluruh bangsa Israel karena terluput dari kebinasaan. Saudaraku, Haman merancangkan undian untuk memusnahkan seluruh bangsa Yahudi pada hari tertentu. Manusia melihat vonis mati yang mutlak, tetapi Tuhan memutarbalikkan nasib sehingga umatnya justru memperoleh keamanan. Hari yang tadinya dijadwalkan penuh dengan pakaian kabung, penuh dengan abu dan ratapan, diganti total oleh Tuhan menjadi hari perjamuan serta hari pesta sukacita yang kita kenal dengan Hari Raya Purim. Sukacita sejati dari Tuhan tidak berhenti pada kelegaan pribadi. Bangsa Yahudi mewujudkannya secara nyata diwujudkan lewat tradisi mengantar makanan dan bersedekah kepada orang miskin. Saudaraku yang kasih, ketika Tuhan sudah merubah kehidupan kita, dari yang dahulunya kita berada paling bawah, sekalipun Tuhan angkatkan menjadi hal yang baru, kita menjadi pemenang. Maka Tuhan menyatakan melalui firman ini, wujud dari kita menjadi anak Tuhan yang telah dibebaskan dari hal yang tertindas tadi menjadi hal yang terangkat. Kita harus saling memberi. Kita harus sanggup memberikan keadaan itu menjadi hal sukacita. Saat Tuhan memulihkan keadaan kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih, respon kita pun harus sama seperti orang Yahudi tadi. Apa itu? Yaitu membagikan berkat, peduli pada yang lemah, dan tidak lupa bersyukur lewat tindakan nyata bagi sesama kita. Firman Tuhan hari ini, saudaraku, mengajak kita merenungkan hari-hari kita. Kalau kita berada bahwa ketika Tuhan mengangkat kita, maka kita wajib mengucap syukur dan memberi peduli akan orang-orang yang lemah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah hari ini kami dipenuhi oleh kuasa Allah, boleh melakukan firman-Mu ketika Tuhan mengangkat kami dari lembah kekelaman menjadi anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh bersukacita
dan kami boleh saling berbagi satu sama lain. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang kasih, renungan kita pagi hari ini. Mari kita lewati hari-hari dengan berbagi, dan ingatlah Tuhan tetap memberikan terbaik bagi kita. Shalom. Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teguh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu, Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah.